Kita sekarang lanjut bahas ke nomor 61 ya. Tadi, sorry. 61. Pria penderita varikokel mengalami dilat dilatasi ya, dilatasi vena spermatika interna. Akibat apakah yang terjadi karena proses tersebut? Akibat ya, bukan penyebabnya apa, tapi akibat. Aduh, aduh. Bisa nih, bentar. Akibat. Ini pria penderita varikokel, kata kuncinya. Varikokel sama akibatnya apa? Nah, kita bahas dulu apa sih varikokel. Itu sebenarnya sama aja kayak varises. Eh, Pelebaran pembuluh darah vena ya. Nah, kalau misalnya pelebaran pembuluh darah vena yang ada di kaki namanya apa? Varises di kaki. Di kaki itu apa? Va Varikosa kan? Varikosa. Nah, ini biasanya orang-orang nyebutnya varises. Terus kalau varikokel apa dong? Varikokel, varikokel. Itu varises pembuluh darah vena di ya, di testis. Varises di saluran vena di testis. Ini dari sini udah kelihatan ya kata kuncinya. Coba kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, gangguan aliran darah ke kelenjar prostat sehingga kurang zat gizi. Kelenjar prostat enggak ya, padahal kan spermatika interna tuh ke testis. Ini salah. Terus yang B, gangguan aliran darah ke epididymis sehingga produksi testosteron menurun. Ini juga nggak masuk akal ya, masa produksi testosteron di epididymis? Nggak juga kan, tempat pematangan ya. Tapi nggak nih ya, salah. Salah. Harusnya kan produksi testosteron kan harusnya di testis, di bagian eh, di interstisial itu ya, interstisial sel yang yaitu apa? Sel Leydig ya. Gangguan aliran darah ke penis sehingga disfungsi ereksi. Kok ke penis? Ini salah ya. Salah. Gangguan aliran darah ke testis sehingga menghambat pendinginan normal. Mungkin bisa jadi. Gangguan aliran darah ke vesika seminalis sehingga mematikan spermatozoa. Enggak juga kan? Jadi dah kejawab di sini. Jawabannya apa? Ya. Ya. Ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 62. Dalam program IVF terdapat banyak pilihan metode yang digunakan, di antaranya intrasitoplasma sperm injection atau ICSI. Apakah karakteristik dalam metode tersebut? Dalam metode ICSI ini, dalam program IVF ya, IVF, in vitro fertilization, kan terdapat banyak pilihan metode. Nah, dia salah satunya itu ICSI ini. Nah, yang tanya kan apa karakteristik ya? Nah, kita cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya itu adalah ya ICSI-nya ini ya. ICSI-nya. Tuh. ICSI. Kita pahami dulu nih, ICS itu apa sih? Injeksi sperma ke dalam sitoplasma yang intrasitoplasma sperm injection. Memasukkan sperma ke dalam sitoplasma sih, ya ovum. Kita lihat jawabannya sekarang. Ini kata kuncinya udah tahu kan ya? Udah paham? Sperma dan telur dipertemukan menurut prosedur laboratorium. Bisa jadi ya. Kan ini di lab. Zigot ditransfer ke dalam tuba Fallopi. Ini kemana?
Sperma dimasukkan ke, iya, sel telur, berarti enggak ya. Embrio ditanam pada endometrium, enggak juga kan. Embrio ditransfer melalui vagina ke oviduk. Embrio ditransfer melalui vagina ke oviduk. Kok ke oviduk? Enggak ya. Sperma diinjeksikan ke sitoplasma telur. Dari sini udah jelas ya. Di sini apa? Injeksi sperma ke dalam sitoplasma ya. Berarti jawabannya E. Berarti ini enggak ya, salah. Ya. Ya. Eh, kita lanjut ya ke nomor 63. Testosteron diproduksi oleh sel Leydig kemudian disekresi ke sistem sirkulasi ya. Testosteron diproduksi oleh sel Leydig kemudian disekresi ke sirkulasi darah ya. Hanya testosteron bebas dalam sirkulasi yang bereaksi ya nih bereaksi terhadap sel sasaran. Sebagian besar testosteron diikat oleh ya protein. Nah, protein apakah yang berperan dalam aksi hormon tersebut? Di sini kata kuncinya apa? Ya nih. Testosteron diikat oleh protein apa? Protein apakah yang mengikat si testosteron? Kita lihat pilihan jawabannya. Nah, iya. Protein apa? Protein yang sebagian besar mengikat testosteron itu protein apa gitu loh. Ya. Kemudian kita bahas ke pilihan jawabannya. Albumin. Albumin itu apa? Ya protein. Ini juga protein pengikat hormon ya. Tapi dia masih terlalu luas. Dia pengikat apa? Pengikat hormon steroid ya. Bisa jadi bener ya, tapi ntar coba kita bahas yang lain. Kortisol banding globulin. Ya ini protein darah juga ya, pengikat. Tapi dia mengikat apa? Kortisol. Jadi ini pengikat kortisol. Yang ditanyakan apa? Pengikat testosteron. Berarti ini salah. Yang C ini apa? Insulin. Uh, Insulin ini hormon ya, bukan protein pengikat ya. Ya hormon tuh juga dari protein kan asalnya, kumpulan-kumpulan protein yang fungsinya menjadi hormon. Tapi ini bukan protein pengikat, jadi jawabannya yang C ini salah. Kemudian seks hormon binding globulin. Nah ini seks hormon binding globulin, berarti protein darah globulin yang mengikat seks hormon seks. Contohnya apa? Ya kayak testosteron, estrogen, itu ya. Nah itu aja. uh, dari sini kan kelihatan ya jawabannya. Ini yang lebih spesifik. Kalau yang E nih, zinc finger protein nih nggak tahu nih protein apaan. Jadi kayaknya salah deh, nggak tahu. Tapi yang jelas nih jawabannya apa? Ya D. Kalau albumin ini ya kurang spesifik ya pengikat hormon steroid. Ya ini kan semuanya steroid. Dia ikat semua, tapi ya apa? Kurang spesifik. Dia mengikat semua hormon steroid. Sedangkan yang ini kan jelas mengikat hormon testosteron. Jadi jawabannya D ya. Ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 64. Pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua anak memutuskan untuk mengikuti program KB hormon pria. Berarti suaminya ya yang di KB. Hormon yang dipilih dalam program tersebut yaitu testosteron, ya, andekanoat. Apakah akibat bila hormon tersebut diinjeksikan kepada pria? Berarti konsepnya kita bahas dari hipotalamus yang menghasilkan gen RH. Hipotalamus. Dia menghasilkan apa? Gonadotropin releasing hormone.
Kemudian gonadotropin releasing hormone itu kan mempengaruhi ya hipofisis. Hipofisis anterior ya. Anterior. Untuk menghasilkan ada dua. FSH dan LH, luteinizing hormone sama follicle stimulating hormone. Ini kan kita bahas yang pria ya. Berarti LH nanti dia akan merangsang sel Leydig yang ada di testis, di ruang interstisial itu ya. Merangsang sel Leydig ini, sel Leydig menghasilkan ya hormon testosteron. Nah, testosteron ini nanti dia kalau misalnya udah terlalu banyak akan memberikan apa? Memberikan long loop negative feedback ke bagian hipotalamus ataupun ke hipofisis. Negatif. Nah, kita yang bahas yang FSH sekarang. FSH, follicle stimulating hormone itu menghasilkan apa? Ada dua ya. Ada tiga sebenarnya. Ada apa? Salah warna lagi. Hormon inhibin, terus ABP, androgen binding protein, sama untuk menutrisi sperma, perkembangan development of spermatogenesis. Dan testosteron ini juga fungsinya ke perkembangan testosteron. Nah, tapi testosteron di dalam testis yang gunanya untuk perkembangan spermatogenesis ini adalah diikat oleh si ini androgen binding protein untuk perkembangan sperma. Nah, sedangkan si inhibinya itu dia memberikan negatif long loop negatif feedback. Negatif feedback ke hipofisis ya, sama hipofisis. Negatif feedback. Nah, oke. Kita bahas yang bersangkutan dengan soal. Pria ini kan disuntikan hormon apa? Hormon KB. Jadi hormon testosteron, hormon pria. Sel Leydig ini kan menghasilkan testosteron. Nah, testosteron ini ada yang masuk ke dalam sirkulasi apa? Oh ya, sorry. Yang ini inhibin ini ya, cuman ke hipofisis, hipotalamusnya enggak. Ini enggak ya. Nah, ini alasannya kenapa? Kenapa hormon KB hormon pria itu menggunakan testosteron, karena negatif feedbacknya lebih kuat kemana? Ke hipotalamus. Nah, sisi testosteron ini kan ada dua macam ya. Yang di testikular, yang dia untuk perkembangan sperma, sama yang ke sirkular, ke dalam sirkulasi darah, yang diikat oleh suatu protein. Kalau di testis namanya ABP, androgen binding protein, tapi kalau di darah itu ada dua kan, albumin sama SHBG, sex hormone binding globulin, ya kan. Nah,
testosteron yang ada di sirkular itu juga nggak semuanya kan diikat kalau misalnya dia terlalu banyak. Ada juga yang terikat oleh si hormon SHBG sama apa albumin, dia akan digunakan. Tapi kalau misalnya dia bebas, berarti kan itu menandakan bahwa testosteron itu udah kelebihan. Nggak ada lagi yang mengikat, protein yang mengikat. Wah, berarti testosteron yang bebas ini yang nggak diikat oleh si protein SHBG maupun albumin, dia akan memberikan negatif long loop negatif feedback ke bagian hipotalamus dan hipofisis. Nah, itu testosteron yang bebas. Nah, kita bahas sekarang ke pilihan jawabannya. Yang A, peningkatan produksi gen RH. Nah, kalau ini tadi kan disuntik hormon pria, berarti testosteron di dalam darah kan tinggi kan? Otomatis kalau misalnya terlalu banyak testosteron bebas yang di dalam darah, berarti dia memberikan negatif feedback ke bagian hipotalamus dan hipofisis. Berarti harusnya gen RH turun, tapi di sini meningkat, berarti salah. Ini salah. Yang B, peningkatan produksi FSH dan LH. Enggak ya, kan dia memberikan negatif feedback, harusnya turun juga. Penurunan penurunan produksi gen RH. Bisa jadi ya, ini benar nih. Kalau ini benar. Ini hipotalamus turun ya gen RH. Kemudian penurunan produksi FSH dan LH. Benar juga. Terus yang terakhir penurunan produksi gen RH, FSH dan LH. Nah, ini yang lebih lengkap ya, berarti yang jawabannya yang benar E. Dah. Yang C sama D ini benar, cuman dia kurang apa? Kurang lengkap. Yang ini kan lebih lengkap ya. Oke, lanjut nomor 65. Perempuan berumur 21 tahun setiap bulan mengalami menstruasi secara normal, sehingga dapat disimpulkan terjadi ovulasi secara normal. Ada berapa hormon yang mempengaruhi terjadinya ovulasi, antara lain GnRH yang memacu produksi LH. Proses apakah yang terjadi berikutnya? Ini sengaja gue pakai warna merah nih, karena ngomongin menstruasi. Cocok nggak? Nah, dia bilang GnRH merangsang produksi LH. LH, efeknya apa selanjutnya gitu kan? Proses apa yang terjadi selanjutnya? Oke, kita lihat di sini. Ini gua ambil dari Sherwood nih gambarnya. Bagus nggak ya? Ya, daripada gua gambar-gambar jelek, mendingan gua langsung ambil gambarnya aja ya. Kan ada LH nih. Ini diproduksi dari hipotalamus nih. Kok hipotalamus? Sorry, apa? Hipofisis anterior. Ya kan? Yang dirangsang oleh GnRH ya kan? Nah, GnRH diproduksi oleh hipotalamus. Nah, efeknya LH itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau lihat ini kan folikel. Folikel itu tersusun dari dua jenis sel ya. Kalau yang di dalam membrana basalis ini ya, itu adalah sel granulosa. Sedangkan yang di luarnya itu adalah sel TK. Oke, paham ya? Nah, si LH kerjanya ke sel TK. Buat apa? Buat merubah kolesterol menjadi androgen. Oke? Nah, nantinya androgen yang disintesis sel TK ini akan berdifusi masuk ke dalam sel granulosa. Granulosa tuh, androgen masuk kan. Nah, sama sel granulosa di bawah pengaruh FSH, dia akan merubah androgen menjadi estrogen. Itu ceritanya. Nah, secara tidak langsung, coba lu pikir pakai logika. Kalau kadar LH turun, estrogen turun nggak? Otomatis juga turun. Kenapa kok bisa kayak gini? Karena sel granulosa dia tidak punya enzim-enzim untuk pembentukan androgen. Lu baca di Harper tuh ada tuh. Jadi si FSH dia tidak dikaruniai enzim-enzim yang mampu merubah kolesterol menjadi androgen. Jadi siapa ya? Jadi sel granulosa ini butuh suplai androgen dari sel TK. Gitu. Kalau sel TK, kalau kadar LH-nya turun,
TK sel tidak bisa dirangsang untuk merubah kolesterol menjadi androgen. Kekurangan suplai kan granulosa, akhirnya estrogen nggak ada gitu loh. Jadi kita bisa simpulkan bahwa peningkatan LH nih ya, LH yang diproduksi selanjutnya akan meningkatkan produksi estrogen gitu. Ya, paham ya? Oke ya. Jadi kalau di sini LH, kalau ada kehadiran LH, nanti otomatis secara tidak langsung berbanding lurus dengan peningkatan kadar estrogen. Coba kita jawab ya. GnRH merangsang FSH. Merangsang FSH. Salah ya. Seharusnya merangsang selnya untuk mensekresi FSH. Oke. Progesteron merangsang estrogen. Sebenarnya sih bener aja sih, mungkin permainan kata-katanya, cuman maksud dia mungkin GnRH ini merangsang sel FSH untuk, ya bener lah, tapi bener juga, tapi bukan di sini maksudnya. Ya, bukan di sini. Kan terjadi berikutnya. Ingat, di sini kan GnRH merangsang LH. Berarti selanjutnya LH ngapain gitu loh pertanyaannya sebenarnya. Kok balik lagi ke GnRH? Nah, ini salah ya. Nah, terus progesteron merangsang estrogen. Nggak ada hubungan sebenarnya ya, nggak ada hubungannya. Justru estrogen, pembentukan estrogen itu juga butuh progesteron. Tapi progesteron tidak merangsang estrogen. Karena progesteron ini sebenarnya prekursor seluruh enzim hormon-hormon steroid. Ya kan? Yang pregnanolan jadi progesteron dulu kan. Nah, itu dari situ baru kemana-mana. Bisa ke estrogen, bisa ke testosteron, bisa ke kortisol, aldosteron gitu ya, macam-macam. Tapi bukan di sini, Bu. Terus FSH merangsang progesteron. Kita lihat di sini FSH merangsang sel granulosa untuk merubah androgen menjadi estrogen. Sekarang gini, gue mau nanya, progesteron seharusnya di mana? Nih, di sini kan. Kolesterol dirubah jadi androgen, ini ada fase di mana perubahan kolesterol menjadi pregnanolan, pregnanolan menjadi progesteron. Seharusnya di sini, di sel TK atau di bawah pengaruh LH. Berarti bukan FSH ya. Oke, salah ya. LH merangsang estrogen, ya benar nih. LH ya secara tidak langsung akan meningkatkan konsentrasi estrogen, ini benar. Estrogen merangsang GnRH. Merangsang, salah ya, harusnya menginhibisi kan. Estrogen kan dengan kadar yang rendah bisa menginhibisi hipotalamus untuk GnRH turun. Tapi kalau estrogen dengan kadar yang tinggi, dia malah memberikan feedback positif. Oke, dari sini jelas ya. Tapi di sini nggak jelas nih, estrogen kadar gimana? Kadar rendah, kadar tinggi, nggak tahu ya kan? Nah, kalau gua kasih info sedikit, kalau kadarnya rendah, itu dia malah menginhibisi hipotalamus. Tapi kalau kadarnya tinggi, dia betul ya, merangsang. Oke, gua rasa ini salah ya jawabannya. Jadi jawabannya yang D. Ya, kita lanjut ke nomor 66. Ada dua tahap spermatogenesis, ya kan? Yaitu spermatositogenesis sama spermiogenesis. Urutan dalam tahap spermatogenesis yang benar. Yang pertama kan spermatositogenesis dari apa? Spermatogonium sampai spermatosit. Spermiogenesis dari spermatid sampai spermatozoa. Udah jelas kan, harusnya nih bisa lah ya. Awalnya pasti spermatogonium, akhirnya spermatozoa. Berarti yang selain itu dicoret. Ini coret. Ini juga coret kan. Terakhir awal akhirnya dia salah. Ini antara A dan D. Habis spermatogonium, menghasilkan spermatosit. Primer dulu apa sekunder dulu? Ya primer dulu ya, masa tiba-tiba langsung sekunder? Masa dua terus jadi satu? Enggak kan? Berarti yang benar udah jelas ya. Harusnya tahu lah jawabannya D. Yang ini masalahnya kebalik. Dah. Ya, lanjut lagi ke nomor 67. Oogenesis terjadi karena pembelahan sel mitosis dilanjutkan ke meiosis. Urutan tahap dalam oogenesis.
Awalnya pasti ogonium ya, ini benar semua. Dan akhirnya pasti apa? Ovum kan? Berarti yang selain ovum kita coret. A, B, dan C itu salah. Jadi antara D dan E sekarang. Ogonium, kemudian kalau dari ogonium dia menghasilkan apa? Ya harusnya oosit primer dulu ya. Masa ini tiba-tiba langsung ootit primer, sekunder, ootit, kemudian ovum. Nah, sebenarnya sebelum si sel telur ini yang sel telur wanita ini jadi ovum, sebenarnya itu dari sini sebenarnya oosit sekunder. Itu harusnya difertilisasi dulu oleh sperma. Sperma ini fertilisasi dulu ke sini, baru dia bisa lanjut ke sini. Tapi kalau misalnya dia nggak ada sperma, nggak ada fertilisasi ya cuma sampai sekunder. Kalau misalnya sampai jawabannya berarti B ini salah ya. Masa dia ovum di tengah-tengah? Udah jelas nih salah karena ovum kan setelah pematangan gitu. Setelah pematangan, setelah fertilisasi. Nah, gitu. Yang ini kebalik nih. Masa otit dulu tiba-tiba ada otit? Ini juga kebalik, sekunder primer. Harusnya primer dulu baru sekunder kan. Primer sekunder baru dibuat difertilisasi jadi otit. Jadi jawabannya E. Ini salah ya. Kebalik ini. Tiga-tiganya. Sip. Nah, lanjut nomor 5. Fertilisasi ovum oleh sperma merupakan fusi dua sel gamet. Oke, fusi dua sel gamet. Protein apakah yang terlibat? Nah, fusi dua sel gamet ini nggak penting sih awal-awalnya. Ini yang ditanya itu cuma protein apa yang terlibat. Apa tuh? Jadi gini, mungkin masih ingat imunologi ya, tentang sistem imun di mana sel ada dua sel sitotoksik sama sebentar lupa gua. Sitotoksik sama sel T sitotoksik dan sel T helper. Di mana dia punya semacam protein membrannya ya, yang untuk fungsinya itu untuk recognition, pengenalan. Nah, kalau yang T helper itu nama proteinnya adalah CD4. CD4, kalau ini CD8. Nah, sebenarnya bukan recognition ya, sebenarnya memperkuat pengikatan. Soalnya nanti sel T sitotoksik sama antigen tuh nanti akan berikatan misalnya. Sel T sitotoksik itu punya reseptor sendiri misalnya. Setiap sel itu punya reseptor, misalnya di sini ada reseptornya nih. Nah, nanti dia akan berikatan dengan antigen di sini, antigen bakteri. Nah, nanti ada sel yang memperkuat ikatan itu. Nah, kok sel yang memperkuat? Ada protein yang memperkuat ikatan itu. Nah, ini yang disebut sel CD itu. Nah, kalau misalnya ini sitotoksik berarti ini penguatnya siapa? CD8. Gitu ya. Nah, masalahnya di antara sperma dengan ovum itu juga ada yang sistem kayak gitu. Nah, sperma dia punya antigen. Antigennya ini berupa protein. Ya kan? Nah, terus di sini juga ada pengenalnya. Namanya apa? Adalah namanya, lupa gua. Nah, terus di sini juga ada pengenalnya dan ada penguatnya juga gitu. Jadi begitu antigen ini berikatan ya, nanti diperkuat sama si ini. Nah, ini bukan CD8 atau CD4, tapi ini adalah CD9 gitu ya. Dia memperkuat ikatan proteinnya ini. Nah, proteinnya ini adalah namanya adalah isomoprotein. Nah, gitu ceritanya ya. Nah, jadi protein apakah yang terlibat? Ya, protein-protein ini apa? Isomoprotein dan CD9. CD9 ovum ya, isomoprotein sperma. Ini jawabannya ya. CD4 kan nggak mungkin kan? CD4 mah sel T helper, bukan nih, salah. Glikopurin, imunoglobulin, enggak lah, bukan itu. Fertilin bener sih, si sperma ada, cuman kok sama IgM, salah ya.
CD9 bener di ovum IgA. Oh, enggak, bukan itu. Jawabannya adalah A. Oke. Lanjut lagi. Oke, lanjut nomor 69. Wah, suka gua nih angkanya nih. 69. Maksudnya zodiak gua Cancer, 69. Jangan mikir yang aneh-aneh lah. Pada perineum terdapat kantong potensial antara fascia superior perineal dengan bagian diafragma pelvis yang bernama spasium perinei profundus. Organ apakah yang terdapat pada spasium perinei profundus pada laki-laki? Nah, nih gua kasih gambarnya nih. Ya, coba kita pelan-pelan ya. Ini kalau lihat nih gambar apa sih nih? Ini adalah vesika urinaria. Ini prostat. Lihat, ini tampak depan apa tampak belakang nih? Tampak belakang karena kita bisa ngeliat apa? Glandula vesikulosa. Nah, ini glandula vesikulosa yang di sini ampulla ductus deferens. Jadi hati-hati ya kalau dia ngelingkerinnya di sini ya ampulla ductus deferens bukan glandula vesikulosa. Tadi yang soalnya kuning tuh ada tuh. Ya. Oke, ini ngomongin spasium perinei profundus nih, coba lihat. Nih, spasium profundum perinei. Dia tuh batasnya ya si musculus transversus perinei profundus. Ya cuma sampai sini aja nih. Nah, terus sisanya ini sampai ke depan sana itu adalah sampai ke bawah dari sini sampai ke bulbus penis itu adalah spasium superficiale perinei atau spasium perinei superficialis. Nah, sekarang kita bahas apa aja sih yang ada di dalam spasium perinei profundus. Nah, kalau pada laki-laki itu isinya ada uretra pars membranosa. Jelas ya. Nih, coba lihat. Ini kan orificium uretra internus kan. Lewat keluar dari uretra pars prostatica. Terus ngelewatin ini musculus transversus perinei profundus dia menjadi uretra pars membranosa di sini nih. Terus lanjut ke bulbus penis terus ke depan sana no. Ya. Di apa? Corpora spongiosum, corpus spongiosum, sorry. Di corpus spongiosumnya tuh. Ya kan? Dari vesika urinaria ke pars terus ke dia ke pars prostatica, pars membranosa dan lanjut ke pars spongiosa. Ya kan? Jadi yang ada di spasium perinei profundus pertama adalah ini yang gue bilang tadi adalah apa tadi? Ntar gue ganti warna dulu. Nah, nomor 1 yang udah kita bahas tadi adalah uretra pars membranosa. Bukan yang spongiosa ya, yang di sini kok. Jadi kita fokusnya yang di sini aja nih. Ya, ini spasium perinei profundus. Terus ada musculus, iya, sphincter, musculus, sphincter urethrae externus. Ya, oke. Terus nomor 3 apalagi? Ada glandula bulbouretralis tuh lihat. Nih yang gue lingkerin. Tuh glandula bulbouretralis ya. Glandula bulbouretralis. Cowper ya, Cowper. Oke, lanjut nomor apa lagi? Nomor 4 ada musculus transversus perinei profundus, jelas. Ya, jelas banget ya. Nah, ini penting juga nih. Kenapa gua baru ngomongin sekarang ya?
Ini yang disebut pelvic floor itu. Nih, ya. Pelvic floor. Bener nggak gua? O-nya 2 ya. Sip. Oke. Hmm. Oh, sorry sorry sorry. Ini loh pelvic floor tuh mulai dari levator ani sampai sini. Levator ani sampai sih transversus perineum profundus. Sebenarnya itu ya, mulai dari levator ani terus musculus transversus perineum profundus dia membentuk pelvic floor. Tapi sebenarnya kalau transversus perineum profundus ini yang disebut diafragma urogenitalis, sorry. Sorry ya, bukan pelvic. Ya dia termasuk pelvic floor benar, cuman bukan itu satu-satunya. Pelvic floor itu ada dua jenis. Ini namanya diafragma. Ya, dimana di situ terdapat ini tadi kan sphincter uretra externus. Nah, terus yang terakhir ada arteri vena. Arteri vena nervus. Ada tuh di situ tuh. Kalau mau lihat tuh di situ. Ada vena, ada arteri ya. Oke. Nah, gua nggak tahu sih arteri venanya apa ini. Ya, nanti coba gua baca-baca lagi ya. Yang jelas di sini kan ada obturatorius ya. Ya kan arteri sama nervusnya ya. Ini nggak termasuk di situ karena dia masuknya superficial, kantong perineal superficial. Oh, bukan bukan bukan. Sorry sorry. Itu nervus itu pudendus. Pudendus, sorry sorry. Kalau yang nervus obturatorius sama arteri obturatorius itu nggak lewat sini ya. Dia ada di dia kan sebenarnya divisi apa cabang dari iliaka interna, divisi anterior. Nah, ini kan kalau kita lihat dia jalannya ke depan sana. Nih, ini apa nih? Ini kan eh ini kan iliaka ya. Iliaka arteri vena iliaca communis kalau nggak salah nih yang ini. Nah, nanti dia nyabang yang ke depan sana. Dari yang interna kan ada yang interna. Nyabang. Nah, yang ke depan sana yang si obturatorius ya, tapi dia sisi sisi lateral. Yang sisi medial tuh pudendus. Tapi nggak sampai ke sini kok. Nggak ada ya. Salah ya. Oke. Terus yang musculus bulbus spongiosus emang ada tadi? Nggak ada ya dari 5 hal ini ya. Nggak ada. Ah nggak ah. Lompat dulu. Glandula obturatorius major. Apaan? Emang ada ya glandula obturatorius major? Coba ya gua cek dulu ya. Glandula obturatorius. Kalau mau glandula vestibularis mayor itu ada di cewek. Gua nggak pernah denger nih glandula obturatorius mayor. Ya. Ini jawabannya glandula bulbouretralis. Bener kan di sini ada glandula bulbouretralis ya. Jawabannya C. Oke. Oke, lanjut. Nomor 70. Nyonya Eni, 25 tahun melakukan ibadah puasa, tidak makan dan tidak minum selama 14 jam. Dan Nyonya Eni tetap sehat, tidak menderita dehidrasi. Fungsi ginjal apakah yang menyebabkan Nyonya Eni tetap sehat? Ah, ini soal bonus sebenarnya. Ya, seharusnya nggak gua bahas nih. Udah tahu kan jawabannya? Udah kita jawab bareng-bareng ya. Pause dulu. Satu, dua, tiga. Jawabannya. Homeostasis. Kenapa kok homeostasis? Karena ginjal, mana tadi? Nah, ginjal ketika dia tidak makan, tidak minum, dia akan mengurangi mengurangi ekskresi air. Tujuannya apa? Untuk memelihara kestabilan kestabilan cairan tubuh kan?
Yang untuk tujuannya apa? Menyelamatkan jiwanya. Supaya nggak mati. Nah ini fungsi ini adalah homeostasis. Tolong dibedain sama hemostasis ya, beda. Hemostasis itu penghentian perdarahan apa pendarahan terserah lo dah. Ya kadang-kadang suka repot di kampus gua. Bedain gitu aja susah banget. Kalau gua sih mikirnya pendarahan ya. Jadi hemostasis ini adalah penghentian pendarahan, oke? Kalau bukan hemostasis, tapi kalau homeostasis ini ya, segala macam cara yang dilakukan suatu organisme eh, untuk menstabilkan kondisi tubuhnya supaya dia tetap hidup. Nah, itu homeostasis. Oke. Oke, lanjut nomor 71. Nyonya Eni lagi. 25 tahun melakukan ibadah puasa. Tidak makan dan tidak minum selama 14 jam. Dan Nyonya Eni tetap sehat. Tidak menderita dehidrasi. Hormon apakah yang mengaturnya? Oke. Jadi ginjal tuh melakukan fungsi homeostasis ya, yang kayak dijelasin sama soal sebelumnya. Nah, fungsi homeostasisnya, nah sekarang dia nanya hormon apa yang berperan pada fungsi ginjal yang mengenai homeostasis tadi, gitu. Nah, jadi gini ya, ini sama sekalian gua mau ngejelasin materi. Eh, karena ada Ansa Henle ya, loop of Henle ini Ansa Henle, terciptalah gradien osmosis di medula, gradien osmotik, gradien. Nah, gradien osmotik. Fungsinya apa gradien osmotik yang ada di medula ini? Oke. Fungsinya gradien osmotik ini ketika ketika ini kan unsigned ya. Yang descendant ini ascendant. Ketika cairan urin urin apa ya? Urin sekunder ya. Urin sekunder udah masuk di tubulus distal. Nah, dia kan pasti bawa air. Dia kan hipotonik di sini kan. Dia bawa air. Nah, fungsinya apa ketika apa gradien osmotik ini? Ketika air yang hipotonik ini lewat, terus masuk lagi ke dalam tubulus coligentus, nih tubulus coligentus, tubulus koligen. Nah, nanti air itu bakal keserap karena perbedaan gradien ini, perbedaan gradien osmolaritas ini. Nah, di sini encer masuk, encer ya kan? 100 encer masuk sehingga begitu kena yang 600 dia cenderung pindah ke material yang lebih berat di sini. Ini kan 600, 900, 1200 ini kan konsentrasinya tinggi kan, makanya air itu cenderung pindah ke sana. Namanya juga konsep osmotik gitu loh. Ya yang dijelasin sama Koko Bimbel waktu itu kan ada dia ngomongin osmotik. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada cairan hipotonik lewat terus gara-gara ada gradien ini, nah, akhirnya lama-lama dia akan menyesuaikan kan konsentrasinya hingga sama. Nah, ini terjadi perpindahan air dari urin sekunder ke jaringan ginjal ini di medula ini. Korteks ya. Nah, tubulus distal yang di korteks juga bisa melakukan hal tersebut karena apa? Masih ingat di korteks eh, konsentrasi osmotiknya berapa? 300. Ya kan? Sedangkan keluar dari Ansa Henle pars ascendant itu dia berapa? 100. Sehingga cenderung ini lebih hipotonik daripada di jaringan korteks. Sehingga normalnya bakal keserap gitu. Ya, normal bakal keserap. Nah, tapi yang gua jelasin di sini, tubulus distal dan koligen ini, dia nggak bocor seperti ini, men. Dia nggak bisa, dia nggak seperti yang lu lihat di sini dia mudah dilewatin air gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya mulai dari Ansa Lepars uh, ascendant sampai collecting duct atau tubus koligen itu sebenarnya dia adalah apa? Iya,
membran sel, dinding selnya itu adalah impermeable terhadap air. Normalnya gitu. Terus kapan kok bisa gue jelasin kayak gini? Dia kok permeable sama air? Kapan? Ketika ada suatu hormon yang disebut, ini ada pengaruh hormon di sini. Ini disebut apa? ADH. ADH itu kepanjangannya anti diuretic hormone. Asal lo tahu, diuretik atau diuresis itu artinya urin encer. Ya, makanya hormonnya dikasih nama ADH karena dia mencegah urin itu encer. Karena kalau misalnya dibuat impermeable terhadap air, sampai keluar ke dunia luar, atau di dalam kloset, itu kencing lo akan tetap 100 ini miliosmol. Oke, 100 miliosmol ini. 100 miliosmol. Tapi kalau emang karena ada pengaruh ADH, nanti membran dinding tubulus distal sama dinding koligen tuh seakan-akan yang tadinya impermeable jadi permeable gara-gara pengaruh ini. Gitu, sehingga H2O pada keserap lagi, sehingga begitu keluar ke dunia luar kencing lu bisa pekat. Kalau di sini encer. Jadi kalau ditanyain efek ADH adalah apa? Menyebabkan urin pekat. Oke. Nah, paham sampai situ. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan apa? Kapan ADH ini keluar? Bagaimana mekanismenya? Gitu ya. ADH atau vasopressin ini kapan dia keluar? Ketika ini kan dia ibu ani ini kalau tidak makan tidak minum, berarti cairannya akan lama-lama akan turun. Sehingga kalau cairan turun, volume darahnya gimana? Turun volume plasmanya. Kalau volume plasma, tekanan darah turun. Nah, kayak tekanan darah yang turun akan dideteksi oleh sel Jegi kan. Ini ada kaitannya nih sama yang apa? RAS ya. Gua nggak usah jelasin lagi ya, udah berkali-kali gue jelasin, udah 3 orang yang ngejelasin RAS kalau nggak salah. Ya, seharusnya udah paham ya. Nah, di mana RASnya? Ketika ada angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 akan mempengaruhi siapa? Hipofisis posterior atau hipofisis untuk mensekresi vasopressin ini. Nah, ya. Nah, sebenarnya yang bikin vasopressin siapa? Sebenarnya yang bikin hipotalamus ya. Hipotalamus. Ini gua singkat HT, hipotalamus, bukan Haritano Sudibyo, bukan. Nah, ya. Nah, neurohipofisis. Jadi sebenarnya hipotalamus mensintesis vasopressin sehingga disimpan di neurohipofisis. Kapan neurohipofisis mengeluarkan simpanannya ini? Ketika ada angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini dipengaruhi oleh sistem RAS ini. Dimana ketika tekanan darah yang turun, sel JG merasakan itu gitu. Nah, mekanismenya gimana sih? Bagaimana caranya vasopressin itu membuat dinding ini permeable terhadap air? Caranya gini. Vasopressin yang ada di dalam kapiler peritubular ya, dia akan berdifusi terus dan berdifusi ke cairan interstisial di sini, sehingga dia akan berikatan dengan V2 reseptor yang ada di membran basolateral dari sel-sel tubulus distal dan tubulus koligen. Ya. Ketika dia berikatan, ini sama seperti sistem ini. Dia pakai sistem second messenger. Ya, jadi bisa nggak cuman efek ini, respon selulernya banyak, tapi yang lebih fokus kita ke sini ya. Jadi vasopressin menyebabkan sel-sel ini, prinsipal sel yang ada di distal tubulus distal dan tubulus koligen untuk memberikan pensinyalan kedua dan bla 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 bla, ini serangkaian sinyal ya, serangkaian ini transduksi sinyal, sehingga membuat sel ini akan mensintesis protein gitu loh.
Nah, protein apa yang disintesis? Yaitu suatu protein portal untuk water, untuk air yang disebut aquaporin 2. Ya. Nah, jadi vasopressin menginduksi sel ini, sel tubulus, sel prinsipal di tubulus di saluran tubulus Golgi untuk apa? Melaksanakan sintesis protein pembentukan aquaporin 2. Nah, fungsinya aquaporin 2 apa? Supaya air bisa lewat gitu, supaya air bisa nembus dia dan masuk ke dalam darah lagi. Awalnya nggak ada sama sekali mungkin, atau cuma sedikit. Tapi setelah karena pengaruh vasopressin, semua sisi luminalnya ini akan dihujani oleh protein-protein ini gitu. Ini gara-gara efek vasopressin. Ya. Oke. Nah, sekarang lu udah tahu ya. Nah, kita bisa jawab nih. Hormon apa yang mengaturnya? Nah, fungsinya apa sih H2O untuk H2O ini dipertahankan? Ya untuk meningkatkan tekanan darah sehingga cairan intrasel tetap terjaga sehingga dia tidak menderita dehidrasi. Gitu ya. Jadi H2O itu dipertahankan dalam tubuh, jangan sampai keluar terlalu banyak. Karena ketika encer ini volume air terlalu banyak yang keluar. Tapi kalau pekat air cuma sedikit. Ya. Nah, kita udah bisa jawab dong. Jawabannya apa? Ya, pertama A, epinefrin, bukan ya? Bukan. Insulin, oh bukan. Glukagon, bukan. Lu tahu kan ini efeknya apa? Ini untuk menyimpan gula di dalam sel. Glukagon untuk memecah glikogen yang ada di hati dan otot ya kalau salah ya. Kortisol, kortisolnya glukokortikoid. Enggak ya, bukan ya. Jawabannya benar, ADH. ADH lawan dari sinonimnya adalah vasopressin ya. Vasopressin ini sama aja ADH. Oke. Ya, jawabannya D. Oke, nomor 7. Oke. Pasien laki-laki umur 17 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kencingnya sedikit. Kencingnya sedikit. Wah, kenapa nih? Oke, lanjut lagi. Bengkak pada kedua tungkai. Oh, bengkak pada kedua tungkai bawah dan kedua kelopak mata. Oke. Oleh dokter dikatakan menderita glomerulonefritis akut. Apa penyebab kencing pasien sedikit ini? Kenapa? Oke. Nah, udah gua garis-garisin yang penting. Pertama, kencingnya sedikit. Nah, kalau kita coba seperti mendiagnosa gitu loh, sok keren ya. Kita coba diagnosa ya. Pertama, kencingnya sedikit. Oke. Ketika di otak lo apa yang apa yang timbul di otak lo ketika dia bilang kencingnya sedikit? Volume urinnya ya kan? Ya, volume urinnya kan kecil. Urin. Volume urin sedikit nih karena apa? Kadar airnya turun. Airnya di dalam urin sedikit ya, air di dalam urin sedikit. Terus airnya banyak di mana? Ini urin nih. Terus airnya banyak di mana? Di dalam tubuh. Di badan tinggi tubuh. Nah, terus lanjut lagi. Di sini ada bengkak pada dua tungkai kelopak nih. Kalau kita dengar kata odem, bengkak ya. Bengkak. Itu berarti odem. Odem ini berarti apa nih? Adanya penumpukan kan? Penumpukan air dalam tubuh yang tidak seharusnya. Yang abnormal. Ya enggak? Ya kan? Nah, dari sini sudah ada keterkaitan nih antara volume urin yang sedikit dengan volume tubuh yang tinggi ini karena dan itu juga ditunjukkan diperkuat lagi dengan adanya odem. Ya. Berarti tubuh tidak bisa, ini berarti kesimpulan ini. Tubuh
tidak bisa mengeluarkan kelebihan air. Nah, siapa yang bertugas mengeluarkan kelebihan air? Berarti ini bisa kita ganti ginjal. Iya nggak? Benar nggak? Yang bertugas kan ginjal kan? Ginjal. Nah, sekarang kita lihat lagi di kata kunci yang nomor 3, glomerulonefritis. Nah, glomerulo itu diambil dari kata glomerulus. Anyaman kapiler ya. Nefritis, nefer itu dari nefron. Itis ini adalah infeksi. Berarti glomerulonefritis adanya infeksi pada glomerulus ginjal, gitu kan? Pada glomerulus ginjal. Tahu kan nefron kan? Nefron kan satuan unit fungsional dari ginjal kan ya. Yang dia udah bisa melakukan kerja. Nah, glomerulus itu kan bagian dari nefron ya. Nah, berarti ada infeksi pada glomerulus. Nah, sekarang kita lihat. Infeksi pada glomerulus. Fungsi glomerulus apa? Filtrasi kan? Nah, sekarang kita lihat. Seharusnya kalau emang nggak ada infeksi nih ya, glomerulus akan memfiltrasi plasma, cairan yang ada di dalam tubuh, memfiltrasi cairan plasma darah yang ada di dalam tubuh, sehingga seharusnya normalnya volume urin terjaga dan volume tubuh juga terjaga. Tapi sekarang kita lihat di sini, kejadiannya dia odem, berarti ada mungkin sangat sedikit air yang lolos dari glomerulus yang abnormal ini. Jadi dari filtrasi glomerulus yang abnormal ini hanya sedikit air yang bisa keluar. Ya, berarti secara tidak langsung infeksi pada glomerulus ini ternyata menyebabkan apa? Kok bisa terjadi penumpukan air? Berarti ada penurunan laju filtrasi. Ya enggak? Coba kita kaitkan lagi. Ketika ada infeksi menyebabkan penurunan laju filtrasi pada glomerulus, sehingga yang difiltrasi hanya sedikit. Air yang difiltrasi hanya sedikit dan dia masuk ke dalam urin. Jadi makanya volume urin rendah. Dan yang tidak difiltrasi banyak sehingga menumpuk pada tubuh sehingga terjadi odem. Nah, di situ udah jelas tuh. Ya kan? Masuk akal semuanya. Ya kan? Jadi ketika infeksi pada glomerulus, laju filtrasi menurun. Air yang difiltrasi sedikit sehingga volume urin ujungnya sedikit. Terus air yang banyak tadi kemana? Ternyata menumpuk pada tubuh dan menyebabkan odem. Nah, dari situ kita udah bisa simpulkan bahwa siapa yang keganggu? Coba kita lihat di sini. Adanya batu yang menyumbat area uretra. Kita nggak ngomongin dari tadi ya. Nggak ada. Pasien kurang minum, justru malah kelebihan air, ngapain? Salah. Dia malah nggak kepengen minum sama sekali. Tekanan darah pasien rendah, enggak, justru malah tinggi ya, kan retensinya ya. Terus reabsorpsi air di tubuh distal sangat meningkat, enggak ya. Orang yang difiltrasi itu sedikit, terus mau direabsorpsi lagi, ntar kencingnya apa? Kencing pasir, kencing padatan, kan nggak bisa. Mau bagaimanapun, sedikit apapun airnya ya, yang namanya tubuh mengeluarkan zat-zat yang padatan
itu harus dilarutkan ke dalam air. Jadi segimanapun volume yang difiltrasi, pasti harus ada air di situ gitu loh intinya. Sehingga urin, walaupun dia sedikit, apa konsekuensinya? Urinnya bakal pekat karena banyak padatannya. Urinnya sedikit, padatannya banyak, zat terlarutnya banyak sehingga pekat. Jadi jangan direabsorpsi, makin nggak ada air ntar bahaya ya. Nah ini salah. Jadi jawabannya ya filtrasi oleh glomeruli berkurang. Ini benar banget. Yang jawabannya yang A. Oke, udah jelas nih ya. Sip. Kita lanjut ke pembahasan nomor 73. Nyonya A, umur 25 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan volume kencing siang maupun malam lebih banyak dari kebanyakan orang. Hasil pemeriksaan urin reduksi plus 3 glukosa, tapi glukosa darah per 100 mg persen itu normal. Apa nama penyakit yang diderita Nyonya A? Ini sebenarnya soalnya patologis ya, udah masuk di klinis. Tapi kita jawabnya pakai logika aja lah. Harusnya bisa lah ya. Dengan dasar yang udah diajarin. Di sini kan disebutin bahwa si Nyonya A ini volume kencingnya tinggi ya. Volume kencing siang maupun malam tuh banyak dari kebanyakan orang yang normal. Tapi glukosa darahnya normal. Nah, apa nama penyakitnya? Nah, pas ketika dicek di urin, si urinnya ini ternyata ada mengandung glukosa, tapi darahnya kok normal. Nah, kalau kadar glukosa darahnya normal. Nah, itu dia diabetes apa? Berarti dia kerusakannya di mana? Kalau misalnya ada gula di urin, pasti di mana? Di ginjal kan? Berarti kerusakan di daerah renalnya. Yang jelas. Di mana? Tepatnya di tubulus. Iya, proksimalnya. Masalah di reabsorpsinya yang bermasalah. Reabsorpsinya bermasalah sampai gulanya terserap, yang harusnya apa? Nggak direabsorpsi, harusnya dia direabsorpsi malah kesekresi ya, terbuang, terekresi, harusnya direabsorpsi. Jadi masalahnya di sini. Jadi namanya diabetes dari sini deh, kan di renal nih masalahnya. Berarti diabetes renal ya. Jawabannya ini. Kalau yang lain-lain kurang tahu ya, tapi yang jelas kalau yang insipidus ini masalah volume airnya ya, volume urinnya, bukan masalah ada gula atau tidaknya. Kayak poliuria gitu. Masalah reabsorpsinya. Reabsorpsi airnya. Masalah reabsorpsi air. Kalau yang lain-lain, ini benar-benar diabetes mellitus yang asli nih. Kalau misalnya di pankreasnya nih nggak ada masalahnya di hormon insulin. Berarti gula darahnya tinggi. Tapi kan kalau di sini kan masalahnya dia normal. Nih kalau gula darahnya kan tinggi. Ini yang lebih parah nih, dia tipe 2. Kalau Brown's diabetes nih kurang tahu ya. Tapi udahlah. Jadi jawabannya D. Ya, kita lanjut lagi ke nomor 74. Nyonya A, umur 25 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan volume kencing siang maupun malam lebih banyak dari kebanyakan orang. Ini sama ya kasus yang tadi ya. Hasil pemeriksaan urin reduksi plus 3 glukosa. Glukosanya positif. Darah di glukosa darahnya 100 mg persen, itu hasilnya normal. Nah, yang sekarang ditanyain itu apa? Penyebabnya. Penyebab penyakit yang diderita si Nyonya A ini. Tadi udah jelasin ya bahwa si penyakit ibu ini gangguannya di mana? Kan tadi darahnya kan normal gula darahnya, tapi di urinnya ada gula. Berarti masalahnya di mana? Di ginjal kan? Di tepatnya di mana? Di tubulus proksimal tadi udah dijelasin. Nah, sekarang coba kita bahas pilihan jawabannya. Pankreas kurang menghasilkan insulin. Enggak ya, ini enggak berhubungan. Padahal kan yang bermasalah di mana? Di renalnya kan. Berarti ini salah. Terus nomor yang B, adanya resistensi insulin. Enggak juga ya, enggak berhubungan ya. Ini berarti salah juga.
Adanya defek. Defek itu berarti kerusakan dalam reabsorpsi glukosa di tubuli ginjal. Nah, ini bener nih. Tepatnya di tubuli mana? Proksimalnya kan? Terus tubuli proksimalnya. Contortus proksimal. Aduh, salah lagi nulisnya. TKP gitu aja. Terus menurunnya sekresi ADH. Enggak, ini kan masalahnya di mana? Bukan masalah di glukosa, ini masalahnya di reabsorpsi air. Kan yang di sini dipermasalahkan glukosanya, ya kan? Terus berarti ini salah ya? Salah. Sel tubuli ginjal tidak sensitif terhadap ADH. Ini juga masalah air. Salah ya? Dah, berarti jawabannya C. Ya. Oke, nomor 75. Tuan Iwan, umur 35 tahun, datang ke UGD ditemani istrinya dengan keluhan sakit perut hebat. Gejala ini sudah dialami untuk kedua kalinya. Istrinya mengeluh kencing suaminya selalu bau pesing sekali. Tuan Iwan punya kebiasaan minum susu 4-5 gelas sehari. Oleh dokter didiagnosa urolithiasis, kencing batu. Apa jenis batu pasien ini? Oke, dari literatur yang gue baca, ya, jenis batu pasien yang paling jenis batu ginjal ya, jenis batu ginjal yang paling tinggi terjadi pada kasus batu ginjal itu adalah 80% adalah kalsium oksalat. Nah, gue curiga kalsium ini datangnya dari mana? Intake susu yang berlebihan ini, kebiasaan minum susu 4-5 gelas sehari. Kita tahu bahwa yang namanya kalsium itu nggak maksudnya setiap kita minum atau setiap kita makan, ingesti ya, kita makan itu nggak selalu diserap. Kapan kalsium diserap? Ketika tubuh butuh, gitu loh. Jadi penyerapan kalsium terjadi ketika butuh. Jadi kalau misalnya nggak butuh gimana? Kalsium ini kemana? Kalsium ini akan diekskresi, disaring melalui ginjal. Nah, oksalat. Oksalat ternyata banyak di berbagai jenis makanan. Contohnya ya, ini gua dari literatur tentang urolithiasis ya. Atau lu bisa juga lihat di Wikipedia, itu dari literatur juga kok, santai aja. Wikipedia bahasa Inggris. Di situ ada bayam yang dimasak itu mengandung 750 mg tiap setengah setengah sendoknya ya. Setengah cup ini, sorry, cup. Ya, terus dari kacang ya, kacang yang mentah itu 113 mg. Coklat juga ada, tapi coklat yang nggak manis, coklat seperti coklat black black coklat gitu ya. Kalau mungkin pernah makan, nah itu 91 mg. Tapi yang paling tinggi ini adalah beet greens. Nah, yang dimasak, gua nggak tahu beet greens ini apa. Coba lu cari aja ya. Gua bahasa Inggris gua kurang sip soalnya. 916 mg ya. Itu setiap setengah cupnya tadi. Jadi intinya oksalat ini selalu ada, selalu kebanyakan tuh datang dari makanan oksalat, dari ingesti. Cuma oksalat ini nggak dibutuhkan dalam tubuh. Akhirnya apa? Di ekskresi. Nah, makanya kadang-kadang di dalam urin kita mengandung oksalat. Kalau kalsium di dalam urin kita juga mengandung oksalat, mereka akan bergabung nih jadi kalsium oksalat. Dan kalsium oksalat ini sifatnya mengendap. Lebih parah lagi, dia adalah mengkristal. Nah ya, jadi emang
eh, emang paling banyak tuh ini kalsium oksalat. Jadi kita bisa jawab ya, jenis batu pasien ini adalah kalsium oksalat. Kenapa gue pilih kalsium? Karena emang nih gue curiga di susu dia mengandung kalsium. Oke. Oke. Yep. Ya kita lanjut lagi ke nomor 76. Tuan Iwan umur 35 tahun datang ke UGD teman istrinya dengan keluhan sakit perut hebat. Gejala ini sudah dialami untuk kedua kalinya. Istrinya mengeluh kencing suaminya selalu bau pesing sekali. Bau pesing. Tuan Iwan punya kebiasaan minum susu. Dia minum susu 4 sampai 5 gelas sehari. Oleh dokter diagnosis urolitiasis ya, kencing batu. Apa penyebab kencing Tuan Iwan tuh bau pesing? Penyebab bau pesingnya. Bau pesingnya itu disebabkan oleh karena adanya amonia. Amonia itu baunya pesing. Nah, dari mana sih hasilnya amonia ini? Dari hasil pemecahan urea. Urea. Nah, ini kata berarti udah jelas ya di sini. Urea dia dipecah oleh uh, urea diubah jadi amonia itu menggunakan dengan enzim urease. Biasanya ini dihasilkan oleh flora normal atau bakteri yang ada di saluran urin. Si bakteri urease ini adanya di saluran urin ya, kita ya, manusia. Di hewan juga ada. Makanya kencing itu tuh bisa berbau pesing tuh karena ini. Amonia yang dihasilkan dari pemecahan urea dipecah oleh urease menjadi amonia sehingga timbullah bau pesing ini. Nah, sekarang kita bahas pilihan jawaban. Pasien ini nih banyak makan pete. Makan pete ya. Memang pete banyak ureanya. Enggak ya. Bukan jawabannya. Pasien ini banyak makan jengkol. Ini enggak juga. Harusnya bau jengkol dong. Iya kan. Pasien ini banyak makan protein. Ureanya bukan protein. Kan yang dia minum apa? Minum susu. Enggak ya. Ya susu ada protein sih, tapi bukan ini jawabannya. Infeksi saluran kencing oleh kuman penghasil urease. Ini ya jawaban yang benar. Kemudian infeksi saluran kencing oleh kuman bukan penghasil urease. Bukan, salah. Padahal kan yang membuat bau pesing kan dari urease yang berlebihan. Ureanya harusnya kan kalau urea banyak dipecah menjadi amonia. Amonia semakin tinggi, bau pesingnya semakin makin parah kan bau pesingnya kalau semakin banyak amonia. Jadi jawabannya AD. Ya. Ya, kita lanjut lagi ke nomor 77. Anemia berat yang timbul pada penderita gagal ginjal kronik disebabkan oleh ini anemia ya, anemia berat. Berarti kekurangan sel darah merah ya, eritrosit. Defisiensi eritrosit. Di mana penyebabnya? Di ginjal. Udah pernah dijelasin ya di video-video sebelumnya, di soal sebelumnya bahwa di ginjal itu ada yang namanya sel mesangial di bagian aparatus juxtaglomerulus. Ya kan, gambarnya seperti ini. Nah, di sini tuh ada
Ntar kasih warna lain aja. Nah, di sini tuh ada sel-sel. Sel-sel ini. Nah, ini tuh adalah sel mesangial yang ada di aparatus juxtaglomerulus. Fungsinya apa? Untuk menghasilkan apa? Iya, apa faktor pembentukan sel darah merah? Apa itu? Erit. Aduh, sorry. Erythropoietin. Nah, ini yang menyebabkan ini salah satu faktor pembentukan sel darah merah. Nah, di sini kan dia kerusakannya di ginjal ya, berarti sel mesangialnya ini yang bermasalah. Salah satu-satunya faktor pembentuk sel darah merah yang dihasilkan oleh ginjal ini. Jadi kita lihat jawabannya di sini. Protein bukan ya, kan erythropoietin. Bukan. Ini erythroprotein. Ini salah tulis ya, maaf. Bukan erythroprotein tapi erythropoietin. Ini jawabannya. Sip. Ya, kita lanjutin lagi ke soal nomor 78. Seorang yang mengalami penurunan berat badan yang drastis dapat mengalami gangguan pada ginjal. Penurunan berat badan yang drastis dapat mengalami gangguan pada ginjal akibat penurunan posisi ginjal. Jadi gangguannya itu karena penurunan posisi ginjal karena penurunan berat badan yang drastis. Akibatnya apa? Penurunan posisi pada ginjal sehingga ginjalnya terganggu. Hal ini dikarenakan salah satu jaringan penyokong ginjal mengalami penipisan. Atau apakah jaringan penyokong yang dimaksud? Jaringan penyokong ginjal. Jaringan penyokong ginjal itu apa aja sih? Nah, kita lihat di sini gambarnya. Ini potongan transversal ya, dilihat dari bawah. Ini jadi sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kepalanya di sana berarti kan, di sana tuh kepalanya. Kakinya ke arah ke layar kita ya. Oke. Kita lihat jaringan penyokong ginjal itu apa aja dari dalam nih. Di sini lihat ada ginjal sinistra sama dekstra, kiri kanan. Di sini ada apa aja sih lapisan yang menyokong si ginjal ini? Pertama itu ada apa? Kapsula, ya kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa. Terus luarnya lagi nih apa? Ini perirenal fat atau jaringan adiposa yang bagian dalam. Ini juga jaringan adiposa. Terus ini apa? Fascia renalis. Fascia renalis itu ada yang bagian depan sama belakang, anterior sama posterior. Nih. Fascia renalis. Wah, ini. Jadi fascia renalis ini terletak di antara dua jaringan adiposa. Jaringan adiposa yang di dekat ginjal namanya perirenal fat, sama jaringan adiposa yang di luar. Jadi fascia renalis atau retroperitoneal.
Ini jaringan adiposa juga nih sama. Jadi letaknya si fascia renalis itu loh di antara jaringan adiposa. Jadi kita lihat di sini ada berapa jaringan penyokong ginjal? Ada satu kapsula fibrosa, kemudian dua jaringan adiposa sama fascia renalis. Nah, sekarang kita posisi anatominya tahu ya, udah ngerti ya jaringan penyokong. Yang jadi masalah kan ini ginjalnya turun karena ada penipisan jaringan penyokong karena penurunan berat badan. Berarti yang berhubungan dengan berat badan apa kira-kira? Ya masalah ini ya, berarti jaringan adiposanya. Jaringan adiposanya. Kenapa? Jaringan adiposanya turun, berat badannya kan turun, ya kan? Nah, sekarang kita coba bahas ke pilihan jawabannya. Kapsula Bowman. Kapsula Bowman. Ini nggak masuk ke akal ya. Ini kan di mana? Glomerulus ginjal, bukan di kapsula ginjalnya. Glomerulus. Yang menyeliputi glomerulus ya. Di bagian korpus Malpighinya. Berarti ini apa? Bukan ya, ini salah. Coret. Kapsula adiposa. Ya nih, kapsula adiposa. Ini yang benar nih jawabannya nih. Jaringan adiposa kan. Kapsula interna. Enggak ya nih. Kurang tahu nih di mana kapsula interna. Ini salah. Coret. Kapsula renalis, iya dia salah satu penyokong jaringan jaringan penyokong ginjal. Tapi kan ini masalahnya masalah penurunan berat badan, dia bisa menipis. Yang bisa menipis kira-kira antara jaringan lemah sama kapsula renalis mana? Jaringan adiposanya berarti renalis? Enggak ya. Fascia renalis? Enggak juga. Berarti ini salah. Kapsula interna ini enggak masuk dalam penyokong ini ya, penyokong ginjal. Jadi ini salah. Jadi jawabannya ya, jawabannya B. Ya, lanjut lagi ke nomor 79. Seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke UGD RS rumah sakit dengan keluhan sakit perut yang hebat dan bersifat hilang timbul sejak 6 jam yang lalu. Dokter menduga pasien terserang kolik akibat batu melewati bagian ureter. Kolik itu luka ya, luka. Akibat batu melewati bagian ureter yang sempit. Di manakah tempat yang dimaksud? Nah, berarti sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu tempat posisi di mana si ureter itu mengalami penyempitan. Ada 3 titik ya di ureter itu mengalami penyempitan. Pertama itu di bagian ureter bagian atas itu yang di sini nih. Di bagian sini nih. Karena apa? Dia terjepit oleh si duodenum. Ke sebelah dextra itu oleh duodenum bagian apa? Nih. Descendant ya. Iya descendant. Sebelah sini flexura duoyeyunalis. Terus penyempitan kedua itu di bagian mana? Ketika si ureter ini bertemu dengan nih di sini nih dengan arteri dan vena iliaca interna. Ini kan dia terjepit banyak pembuluh darah di sini. Ini tempat penyempitan kedua. Yang ketiga, tempat penyempitan yang terakhir, ada 3 tempat titik penyempitan. Yang terakhir itu di orificium uterina di sebelah sini, di bagian sini. Ketika dia masuk ke fascia urinaria. Nah, jadi kemungkinan si batu yang dari ginjal tadi dia menyangkut di antara 3 titik ini. Tergantung ukuran batunya itu. Nah, sekarang kita coba bahas pilihan jawabannya.
Saat ureter melewati arteri renalis. Arteri renalis kan di sini ya. Tapi di sini kan belum mengalami penyempitan, tapi penyempitannya di bagian ketika terjepit oleh si duodenum. Berarti ini salah. Saat ureter ke pelvic inlet, bagian PAP, panggul atas, pintu atas panggul di bagian linea terminalis ya, linea terminalis. Nah, itu apa? Terdapat di sini nih. Kan rongganya di sini nih ya. Pas di linea terminalis itu apa? Ada arteri iliaca interna sama vena di sini. Berarti ini benar ya kalau kita lihat posisinya di sini. Yang C. Saat ureter melewati vena cava inferior. Enggak ya. Berhubungan sama vena cava inferior aja enggak ya, jauh kan. Berarti jawabannya nih yang ini salah. Saat ureter melewati uterus pada wanita. Enggak ya. Harusnya kan bukan di uterusnya. Ketika dia masuk ke bagian ureter. Uterus di sini. Dia makanya di sini mengalami penyempitan. Gitu. Berarti ini salah. Saat ureter bersilang dengan arteri spermatica interna. Arteri spermatica interna kan di sini. Ini arteri spermatica interna di sini. Ini arteri spermatica interna. Tapi bukan di situ ya. Bukan salah satu dari 3 titik penyempitan. Berarti ini salah. Kalau yang di iliaca interna tadi mengalami penyempitan karena apa? Tergenjat oleh ya rongga-rongga abdomen, apa organ-organ abdomen visceral kayak usus dan lain-lain, usus-usus halus gitu kan di sini. Makanya di sini mengalami penyempitan dengan menekuk dari belakang, dari bagian posterior menekuk ke depan. Nah, ketika di lingkungan ini dia tergencit, makanya dia mengalami penyempitan. Kalau di tadi kan saat ureter melewati uterus, uterus kan di tengah sini, nggak kena ke ini ya, sampai ke uterus, ke bagian ureter gitu. Jadi jawabannya ya udah jelas ya, B. Sip. Ya, kita lanjut lagi ke nomor 80. Ketika seorang hendak menahan BAK, buang air kecil, ada otot yang berkontraksi ketika menahan BAK ya. Menahan buang air kecil. Ada otot yang berkontraksi. Nah, otot tersebut terletak pada daerah membran urogenitalis, bagian membran urogenital. Pars urogenitalis. Apakah otot yang dimaksud? Nah, untuk mekanisme fisiologinya sendiri itu kan udah dijelasin juga ya di video di soal sebelum-sebelumnya. Ketika kan ada yang dua mekanisme itu kan, refleks mixi sama apa? Yang dari kontrol cerebri. Nah, yang kontrol cerebri ini yang secara volunteer menahan kencing yang di soal nomor berapa ya? Udah lupa ya. Dan pokoknya udah jelasin itu dia kemana? Koreks cerebri mempengaruhi feedback positif ke bagian muskulus sphincternya kan, sphincter uretra eksternumnya, ya kan? Dari situ kan udah kejawab. Berarti dari sini jawabannya apa? Ya, jawabannya E. Kalau detrusornya sendiri gimana? Dia relaksasi kan, dia udah penuh. Makanya dia relaksasi. Ya kan? Kontraksi. Detrusornya kontraksi. Makanya dia mendorong sih. Ini sebenarnya bener juga sih ya. Ini detrusor juga kontraksi. Isu cavernosum dia nggak ada hubungannya untuk menahan air kencing. Ini salah. Bulbus sphygmosus nggak juga. Kan di bagian penis. Di bagian penis. Kemudian sphincter uretra internum justru dia harusnya relaksasi ketika kencing. Jadi antara ini sama ini. Tapi kan ini masalahnya dia yang menahan kencing kan, yang menahan kencingnya itu siapa? Si musculus sphincter uretra externum. Detrusornya kontraksinya bukan untuk menahan, malah untuk proses mixinya.
Udah jelas ya jawabannya berarti E. Oke,